Dalam pusaran kehidupan yang serba cepat dan kompleks ini, seringkali kita mencari-cari makna yang lebih dalam, tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Dalam keseharian yang dipenuhi dengan tekanan dan kegelisahan, ajaran Stoik memberikan landasan yang kokoh bagi kita untuk menemukan kedamaian melalui pelayanan kepada orang lain. Melalui pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran ini, kita dapat menemukan bahwa mengabdi kepada orang lain bukan hanya tindakan mulia, tetapi juga jalan yang kuat untuk menemukan kedamaian batin yang sejati. Tentu saja seseorang diharuskan untuk memberi manfaat kepada sesamanya, sebanyak yang dia bisa, jika tidak, beberapa, jika tidak sedikit, mereka yang paling dekat, jika bukan ini, dirinya sendiri. Karena ketika dia menjadikan dirinya berguna bagi orang lain, dia terlibat dalam urusan publik. Seneca. Melampaui ketahanan, panggilan tugas Stoik. Stoicisme bukan semata-mata filsafat reaktif. Seperti banyak orang lainnya, saya tertarik pada Stoicisme untuk membantu mengatasi masa kesulitan dalam hidup saya. Reputasi Stoicisme sebagai filosofi yang mengajarkan Anda bagaimana menjadi tidak terganggu, berani, dan tidak tersentuh sangatlah menarik dan pada akhirnya memang pantas diterima. Dengan menerima apa yang ada dalam kendali saya dan apa yang tidak, meningkatkan disiplin diri, dan menjadi lebih tangguh secara emosional, saya dapat melewati kesulitan dan menjadi orang yang lebih kuat dan bijaksana. Perjalanan saya masih panjang, namun Stoicisme telah menjadi katalis bagi periode pertumbuhan pribadi yang luar biasa dalam hidup saya. Yang mengejutkan saya saat pertama kali mendalami meditasi adalah betapa Marcus Aurelius menulis tentang tugasnya untuk bersimpati dan membantu orang lain. Ungkapan, kebaikan bersama, muncul puluhan kali dalam meditasi. Saya menemukan tema serupa di antara karya Epictetus, Seneca, dan Musonius Rufus. Gagasan hidup berbudi luhur dan melayani orang lain ini mengejutkan dan mudah diabaikan dalam menghadapi masalah yang saya hadapi. Namun, setelah badai dalam hidup saya berlalu, ajaran tentang apa yang benar-benar menjadikan kehidupan yang baik terus mengingatkan saya kembali. Saya menyadari bahwa banyak disiplin ilmu Stoa yang membantu saya menjadi lebih tangguh seperti amor fati, memento mori, dan dikotomi kontrol, hanyalah implementasi dari kebajikan utama Stoa, keberanian, keadilan, disiplin diri, dan kebijaksanaan. Banyak ambisi duniawi yang saya miliki sebelum mengadopsi Stoicisme tidak lagi menarik. Saya mulai merasa terinspirasi oleh seruan Stoa untuk menggunakan kekuatan baru ini untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bagaimanapun, salah satu pembeda awal Stoicisme dengan filsafat Yunani lainnya adalah dorongan bagi penganutnya untuk memasuki urusan publik untuk membantu orang lain dan bahwa harta benda duniawi hanyalah materi yang dapat digunakan untuk mempraktikkan kebajikan. Anda dapat menggunakan kebajikan keadilan Stoa untuk memandu tindakan dan niat Anda dalam membantu orang lain. Sama halnya dengan pilihan Hercules untuk tidak menjalani kehidupan yang mudah namun hampa, pilihan ini akan sulit. Namun, kaum Stoa sangat percaya bahwa dedikasi terhadap kebajikan adalah kunci menuju kehidupan yang utuh dan bermakna. Dari pengalaman, Anda tahu betapa jauhnya Anda telah mengembara tanpa menemukan kehidupan yang baik dimanapun, tidak dalam logika, tidak dalam kekayaan, tidak dalam ketenaran, tidak dalam kesenangan, tidak dimanapun. Kalau begitu, di mana ditemukannya? Dalam melakukan apa yang dituntut oleh sifat manusia. Bagaimana cara melakukannya? Dengan memiliki prinsip yang mengatur impuls dan tindakan Anda. Marcus Aurelius. Mengapa membantu orang lain? Stoicisme secara tradisional dianggap sebagai filsafat soliter. Hal ini tidak mengherankan jika Anda merenungkan betapa inti kebenaran Stoicisme adalah bahwa sebagian besar hal dalam hidup kita berada di luar kendali kita dan tidak boleh dijunjung tinggi seperti pikiran dan tindakan kita sendiri. Namun, kaum Stoa juga menganut kebenaran mendasar yang sama,
bahwa satu-satunya sumber ketenangan dan kebahagiaan yang dapat diandalkan adalah pikiran dan tindakan yang bajik. Kehidupan yang berbudi luhur tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan, namun kehidupan yang baik adalah kehidupan yang kemungkinan besar akan Anda renungkan dengan baik di ranjang kematian Anda. Membantu orang lain sepertinya juga merupakan upaya yang bermanfaat menurut para pemikir modern. Ada penelitian ilmiah modern tentang bagaimana membantu orang lain membantu kita mengatur emosi yang merupakan tujuan utama kaum Stoa. Dalam buku filosofisnya, The Second Mountain, jurnalis David Brooks menyampaikan ketenangan seperti eudaimonia yang datang dari kehidupan yang didedikasikan untuk suatu tujuan dan komunitas. Itulah hal yang Anda perhatikan tentang orang-orang kelas 2. Telah terjadi pergeseran motivasi. Keinginan mereka telah diubah. Jika Anda ingin menggeneralisasi sedikit, bisa dikatakan ada 6 lapisan keinginan. Kenikmatan materi. Memiliki makanan enak, mobil bagus, rumah bagus. Kenikmatan ego. Menjadi terkenal atau kaya dan sukses. Memenangkan kemenangan dan pengakuan. Kenikmatan intelektual. Belajar tentang berbagai hal. Memahami dunia di sekitar kita. Generativitas. Kesenangan yang kita dapatkan dengan memberi kembali kepada orang lain dan melayani komunitas kita. Cinta yang terpenuhi. Menerima dan memberi cinta. Persatuan jiwa-jiwa yang menggairahkan. Transendensi. Perasaan yang kita dapatkan ketika hidup sesuai dengan suatu cita-cita. David Brooks. Keadilan, yang dapat dianggap sebagai pelayanan kepada orang lain atau memperjuangkan hal yang benar, merupakan salah satu kebiasaan utama yang harus dipraktikkan oleh kaum Stoa jika mereka ingin menjalani kehidupan yang bermakna. Selain kebaikan universal dalam membantu orang lain, tindakan bajik juga dapat memberi Anda rasa ketenangan dan kebahagiaan yang tidak dapat diperoleh di tempat lain. Itu sulit tetapi sepadan. Hal ini dapat diajarkan dengan cepat dan dalam beberapa kata. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan, atau setidaknya tidak ada kebaikan tanpa kebajikan. Kebajikan itu sendiri terletak pada bagian kita yang paling mulia, yaitu bagian rasional. Dan apakah kebajikan itu? Penilaian yang benar dan teguh, seneca. Menerapkan keadilan dengan baik. Kaum Stoa percaya bahwa kebajikan harus selalu diterapkan secara intens dan efektif. Lagi pula, keberanian tidaklah mulia bila digunakan untuk tujuan yang tidak bermoral. Disiplin diri tidak sehat dan merusak jika dilakukan secara berlebihan. Begitu pula dengan keadilan, kebajikan apapun bisa disalahgunakan. Filsafat kontemporer yang selaras dengan penekanan stoikisme pada penggunaan akal dan kebijaksanaan untuk mempraktikkan kebajikan adalah altruisme efektif. Altruisme efektif, AA, adalah filosofi dan gerakan sosial modern yang terinspirasi oleh utilitarian yang bertujuan untuk mempromosikan analisis empiris yang ketat dan penentuan prioritas penyebab dan organisasi yang paling mendesak atau memiliki laba atas investasi tertinggi. Penganut altruis yang efektif, seperti Stoa, percaya bahwa kita mempunyai kewajiban untuk membantu orang lain jika kita mampu melakukannya. Pertanyaan logisnya adalah, siapa yang harus kita bantu? Apakah kita mempunyai kewajiban khusus terhadap komunitas sekitar kita atau haruskah kita semua, termasuk keluarga kita sendiri, diperlakukan setara? Ea dan Stoikisme percaya bahwa kebangsaan, jenis kelamin, etnis, DLL, tidak menentukan nilai seseorang, setiap orang sama-sama layak untuk dibantu. Secara pragmatis, kita mempunyai kewajiban khusus terhadap orang-orang yang kita kasihi dan kepada mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Uang dalam stoicisme adalah ketidakpedulian yang disukai yang dapat memberikan nilai signifikan bagi orang lain. Ketidakpedulian yang lebih disukai adalah hal-hal dalam hidup kita yang merupakan sesuatu yang baik untuk dimiliki tetapi kita dapat hidup tanpanya, terutama jika hal-hal tersebut dapat digunakan untuk mempraktikkan kebajikan. Sebuah ide yang dipelopori oleh komunitas IA adalah earning to give.
Praktik ini mengharuskan seseorang menyumbangkan sejumlah besar pendapatannya untuk tujuan-tujuan yang sangat efektif namun pendanaannya terbatas. Janji donasi yang umum adalah menyumbangkan 10% dari pendapatan seseorang selama sisa hidup mereka. Penelitian mengenai prioritas global telah menemukan intervensi kesehatan global yang sangat efektif di mana dampak yang besar dapat diperoleh dengan investasi finansial yang relatif kecil. Misalnya, setiap beberapa ribu dolar yang disumbangkan ke Yayasan Melawan Malaria dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Banyak yang berpendapat bahwa mendonasikan uang sebanyak itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang secara moral setara dengan menyelamatkan nyawa seseorang secara langsung dari kecelakaan mobil atau gedung yang terbakar. Dilihat dari sudut pandang ini, kepuasan dalam menyelamatkan nyawa seseorang dengan menyumbangkan sebagian dari pendapatannya bisa bernilai lebih dari uang yang dibelanjakan. Dampak tidak langsung saja tidak cukup. Jalan yang lebih mirip dengan jalan yang ditempuh oleh kaum Stoa kuno adalah dengan memasuki kehidupan publik dan memperjuangkan tujuan-tujuan sosial atau politik yang selaras dengan keyakinan Stoa. Hal ini dapat dilakukan melalui advokasi, politik, atau tindakan langsung. Kaum Stoa sangat percaya pada jalur seperti itu untuk memimpin pasukan dalam perang saudara, melawan tiran, dan mengalami pengasingan dengan risiko pribadi yang besar. Saat ditanya dari negara mana Anda berasal, Anda harus menjawab, "Saya orang Athena," atau "Saya dari Korintus." Katakan, seperti Socrates, "Saya adalah warga dunia." Epictetus sedang mencari. Tidak banyak perdebatan yang menyatakan bahwa seseorang harus membantu orang lain, namun masih terdapat ketidakpastian moral yang signifikan mengenai bagaimana dan berapa banyak dari diri Anda yang harus Anda berikan dan siapa yang harus diprioritaskan. Kemungkinan besar tidak ada satu cara sempurna untuk menghabiskan waktu dan uang untuk melayani orang lain. Kaum Stoa harus mempertimbangkan prioritas mereka sendiri dan meninjau argumen yang mendukung berbagai cara pelayanan. Yang jelas adalah menerapkan nilai keadilan untuk membantu orang lain dapat memberi hidup Anda tujuan dan ketenangan yang lebih besar. Penerapan stoicisme ini akan membuat Anda lebih bahagia saat hidup berjalan baik dan lebih kuat saat keadaan sedang buruk. Saya tidak terkejut jika aspek stoicisme ini memberi saya kepuasan terbesar dalam jangka panjang. Menggunakan kebajikan sebagai kerangka panduan untuk menjalani kehidupan yang etis dan memiliki tujuan adalah manfaat abadi dari stoicisme yang membantu secara setara ketika kehidupan berjalan baik atau buruk. Bagaimana Anda akan menggunakan pembelajaran keras dan pengembangan diri Anda untuk membantu orang lain? Bagaimana Anda akan menjadi lebih berani, disiplin diri, terdidik, dan berhati terbuka di masa depan? Ini adalah kehidupan yang sulit, tapi itu sepadan.